Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Untuk ketua, siapa? Falo, dipimpin berdoa. Terus siap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, Bu Ida akan absen terlebih dahulu ya. Siapa yang hari ini tidak masuk? Anica, kenapa Anica? Sakit. Terus siapa lagi? Putra. Gigi kenapa? Alfa. Tidak ada keterangan ya? Ya, oke. Putra Agil. Putra siapa namanya? Luki Pratama. Oh, Luki Pratama. Kenapa sakit? Oke, semoga yang sakit diberi kesembuhan. Amin. Di pertemuan kali ini yang akan Bu Ida sampaikan yaitu tentang literasi digital. Oke? Oke. Untuk jargonnya Spedur Rapakat, kalau selamat pagi gimana? Nanti sama-sama ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Lamongan terbiasa. Spedur Rapakat. Yes. Oke, kita langsung saja ya ke materi tentang literasi digital. Ada yang tahu tentang literasi digital? Kalau literasi berarti apa? Baca. Kalau digital berarti ke internet ya. Kita share tentang literasi digital. Oke. Kita pengantarnya dulu. Literasi digital adalah apa? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menilai informasi melalui teknologi digital. Tidak hanya bisa menggunakan gadget, tetapi juga mampu memilih informasi yang benar, menjaga etika online, dan melindungi data pribadi. Oke, jadi dapat kita simpulkan kenapa kok penting literasi digital. Yang pertama adalah mencegah penyebaran hoax. Hoax itu apa? Berita tidak benar. Berita tidak benar. Betul sekali. Yang kedua adalah dengan menjaga data pribadi. Yang ketiga adalah menggunakan teknologi yang secara etis. Terus yang selanjutnya adalah komponen literasi digital. Ada 3 komponen. Yang pertama keterampilan teknis, berpikir kritis, dan etika dan keamanan digital. Yang selanjutnya yaitu literasi informasi di internet. Ada yang tahu tentang literasi informasi di internet? Coba angkat tangan. Apa itu Mbak literasi informasi di internet? Ada 3. Yang pertama adalah apa?
Saring sebelum berbagi. Oke, terus yang kedua? Periksa fakta dan sumber. Oke, yang ketiga? Hindari disinformasi. Oke, yang pertama adalah sharing sebelum berbagi. Kalau misalkan kita di grup keluarga atau di grup sekolah, kalau kita mau meng-share informasi harus sharing sebelum berbagi. Kita lihat informasinya benar apa tidak ya. Terus yang kedua adalah periksa fakta dan sumber. Kita harus mengetahui faktanya berita itu apa. Misalkan faktanya itu benar, berarti informasi itu bisa dibagikan ke orang lain. Kalau faktanya tidak benar, jangan diberikan ke orang lain. Terus yang ketiga adalah dihindari disinformasi. Selanjutnya yaitu etika berkomunikasi secara online. Syeda, etika berkomunikasi secara online itu apa, Syeda? Berinteraksi secara verbal dan mengenai orang lain di dunia digital, merupakan bagian dari interaksi digital. Komunikasi yang baik menciptakan ruang terbuka yang aman dan nyaman untuk semua. Oke, etika berkomunikasi online yaitu sopan di media sosial. Yang kedua, hindari kebencian. Yang ketiga yaitu perbedaan normatif. Dari sini etika berkomunikasi secara online yaitu berinteraksi dengan sopan di media sosial. Keamanan digital pribadi. Bagaimana toh keamanan digital pribadi? Yang pertama, Lutfi. Lutfi mana? Oke, bisa dijawab Lutfi. Keamanan digital pribadi itu yang gimana? Yang keras Mas Lutfi? Menjaga keamanan akun. Terus? Oke, kita jawab sama-sama ya. Keamanan digital secara pribadi yang pertama adalah gunakan kata sandi yang kuat. Kata sandi yang kuat terdiri ada berapa karakter? 8. Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, apa? Angka, simbol, dan lain sebagainya. Terus jangan klik link sembarangan. Sekarang banyak ya link-link bersebaran, link-link penipuan, link-link apa? Iya, betul sekali. Jadi keamanan digital pribadi harus digunakan yaitu gunakan kata sandi yang kuat. Terus jangan klik sembarangan. Terus yang ketiga, lindungi identitas digital. Lindungi identitas digital termasuk apa? Nama, NIK, dan lain sebagainya. Dari sini bisa dipahami ya? Bisa. Dari pengantar tadi, tujuan pembelajaran hari ini apa toh? Yaitu kalian dapat menentukan sumber informasi digital yang kredibel dan relevan ya. Terus selanjutnya, setelah kalian pembelajaran ini yaitu mampu untuk membuat keputusan yang baik melindungi diri dari manipulasi informasi yang ada. Oke, Wida ada grup family ya. Pernahkah kalian mendapatkan broadcast misalkan di grup keluarga kayak gini? Pernah? Pernah atau berita hoax ya? Karena apa? Karena apa Nur? Karena apa sampai merasa bingung? Informasinya tidak jelas.
kalian kalau mendapatkan dari sumber informasi yang tidak jelas, menggunakan sumber informasi yang kredibel. Yaitu apa sumber informasi yang kredibel? Mbak I? dan didukung oleh bukti yang kuat. Oke, dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan didukung oleh bukti yang kuat. Jadi sama kalau membaca sebuah informasi digital harus dapat dipercaya, dapat diandalkan, dan didukung oleh bukti yang kuat. Dari apa? Dari pertanyaan ini, siapa penulisnya? Apa tujuan informasinya? Apakah ada sumber atau referensi? Yang keempat, kapan informasi ini disebarkan? Misalkan pada tahun 2019, terus disebarkan pada tahun 2025. Jadi informasi ini kredibel apa tidak? Tidak, karena apa? Sudah berganti tahun ya, sudah berubah. Terus selanjutnya adalah ciri-ciri informasi yang tidak kredibel. Yang pertama apa? Judul provokatif atau sensasional. Oke, yang kedua, Sumber anonim atau tidak jelas. yang ketiga, Meminta untuk segera disebarkan. yang keempat, Mengandung ancaman atau iming-iming. yang kelima, Banyak kesalahan tata bahasa atau ejaan. yang keenam. Tidak konsisten dengan fakta yang diketahui dari sumber terpercaya. Oke, ciri-ciri informasi yang tidak kredibel. Yang salah satunya adalah judul provokatif atau sensasional. Yang kedua, sumber anonim atau tidak jelas. Ya kayak tadi ya di grup keluarga ya. Sumber anonim tidak jelas. Yang tadi kredibel, sekarang relevan. Relevan artinya apa, Sasmita? Berkaitan langsung dengan topik atau kebutuhan informasi kamu. Oke, berkaitan langsung dengan topik atau kebutuhan informasi kamu. Kalau sampean mencari informasi tentang bahan masakan atau apa, harus dengan sumber yang jelas. Kalau pendidikan, di dunia pendidikan, kalau sampean ada tugas dan lain-lain, harus mempertimbangkan sumber informasi yang relevan dan kredibel. Ya, ini ada tips dan trik menentukan sumber informasi yang relevan dan kredibel. Yang pertama apa? Sasmita? Yang pertama, currency. Artinya apa currency? Kapan informasi dipublikasikan atau terakhir diperbarui? Nah, yang tadi ya. Terus yang kedua, relevan. Artinya apa? Relevan. Apakah informasi ini menjawab pertanyaan saya? Ya. Yang ketiga, authority. Artinya Siapa penulisnya? Apa keahlian mereka? Apakah ada informasi kontak? ya. Yang keempat, akurasi. Artinya Apakah informasi didukung oleh fakta? Adakah referensi? yang kelima, Purpose. Ya. Apa tujuan situs atau artikel tersebut? Menginformasikan, membujuk, menjual, atau menghibur? ya. Sampean kalau mencari sebuah informasi dapat menggunakan tips dan trik yang relevan dan kredibel, yaitu currency, relevan, authority, akurasi, dan purpose. Currency yaitu kapan informasi dipublikasikan. Misalkan pada tahun 2002 dipublikasikan 2025. Apakah bisa dipercaya? Ya. Terus yang kedua, relevan. Apakah informasi ini menjawab pertanyaan saya? Jadi kalau sampean mencari informasi di dunia digital harus 1, 2, 3, 4, 5 harus mencakup 5 tips dan trik yang kredibel dan relevan. Selanjutnya ini Bu Ida ada orientasi masalah. Ada sumber 1 sama sumber 2 karena sampean tidak memahami. Jadi di sini Bu Ida akan membagikan
per kelompok. Oke, di situ ada jurnal. Jurnal apa? Riset gizi. Jurnal riset gizi ya. Di sini kalian akan penyelidikan dengan tips dan trik yang tadi ya, yang currency, purpose, dan lain sebagainya. Kita lakukan penyelidikan dahulu tentang apa? Currency, tahunnya tadi ya, tahun berapa, relevan, apakah menjawab keingintahuannya. Terus yang ketiga, authority, didukung atau ditulis oleh siapa. Akurasi, didukung oleh fakta, apakah ada referensi atau tidak. Yang kelima, purpose, tujuan artikelnya. Jurnal riset gizi ini artikelnya tujuannya untuk apa? Memberitahu apa? Tentang gizi. Di sini Bu Ida akan membagikan LKPD yang kalian harus kerjakan tentang literasi digital yang relevan dan kredibel. Lakukan penyelidikan dan diskusi dengan teman kalian. Yang pertama yang harus dikerjakan adalah penyelidikan dulu. Tahunnya berapa, terus apakah menjawab keingintahuan atau tidak. Terus authority ditulis oleh siapa, didukung oleh fakta atau tidak, ada referensi atau tidak. Bisa dipahami ya tentang tugas ini ya? Siap. Setelah itu kalau sudah selesai, Bu Ida akan meminta kalian untuk menjelaskannya di depan. Oke ya, bisa dipahami? Bisa. Bu Ida kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Ya, nama kelompok diisi 1, 2, dan 3. Aku 2. Dari sini ya, 1, 2, 3, dan 4. Oke. Apakah sesuai tapi? Iya dan iya. Oh, apakah sesuai dengan iya? Iya. Iya sesuai. Apakah dan apa akurat? Jadi akurat kalau soal akurat kan ada kesalahan. Orangnya gimana? Bikinin agamanya ya. Relevan. Iya. Apa? Oke, apakah sudah selesai mengerjakan LKPD? Minggu depan Bu Ida harap kalian sudah siap untuk presentasi. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya adalah tips cerdas untuk mencari informasi. Yang pertama, yang tadi, gunakan berbagai sumber, jangan hanya bergantung pada satu sumber. Terus yang kedua adalah apa?
cari sumber yang primer, yaitu informasi langsung dari sumber aslinya. Yang ketiga, cari situs web yang diinginkan atau yang diyakinkan, yaitu kalau pendidikan bisa melalui gov, edu, org, atau .com, atau tentang blog ya. Terus yang keempat yaitu kritis dan skeptis, yaitu selalu pertanyakan setiap informasi yang ditemukan atau diterima. Jadi perhatikan anak-anak, untuk kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah apa? Sumber informasi digital yang baik harus yang kredibel. Yang kredibel tadi apa? Dapat dipercaya. Kredibel yaitu dapat dipercaya. Lalu yang kedua, yang harus relevan yaitu sesuai dengan kebutuhan. Lakukan identifikasi yang tadi yang dikerjakan di LKPD ya. Kita penyelidikan dulu ya. Dengan apa? Metode apa? CRED. Ini disingkat sama Bu Ida, CRED, yaitu currency, relevant, authority, akurasi, dan purpose. Jadi pesan Bu Ida adalah jadilah pembaca yang kritis dan skeptis. Jangan mudah percaya pada informasi yang Anda temukan. Jadi kalau sampean mendapatkan sebuah informasi di sosial media, di media digital harus berhati-hati. Lakukan dulu penyelidikan menggunakan CRED ini, yaitu currency, relevant, authority, akurasi, dan purpose. Di sini Bu Ida akan refleksi dulu ya. Yang pertama, apa saja manfaat yang saya peroleh setelah mengikuti pembelajaran? Ada yang bisa menjawab? Oke, Sasmita bisa menjawab dengan keras ya. Saya dapat membedakan mana informasi yang kredibel dan relevan, sehingga tidak berpengaruh dengan berita hoaks. Oke. Terus yang kedua, refleksi yang kedua, yaitu apa sikap saya setelah mendapatkan ilmu ini untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari? Apa? Ada yang bisa menjawab? Saya. Oke. Saya akan lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi digital. Oke, saya akan berhati-hati dalam menerima informasi digital. Dari pembelajaran hari ini bisa dipahami semua ya? Bisa. Mencari sumber informasi yang relevan dan kredibel agar tidak kemakan berita-berita hoax. Banyak ya di media sosial berita hoax di mana-mana ya. Sampean jadilah siswa yang baik, yang apa? Yang dapat memilah dan memilih informasi. Jangan asal percaya ya. Bisa dipahami? Bisa. Mungkin itu saja pertemuan hari ini. Minggu depan waktunya apa? Presentasi. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, untuk ketua bisa dipimpin berdoa. Ketuanya siapa? Falo. Kita pimpin berdoa dulu, Falo, untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil